Pasca saudara, sebuah sekolah dasar di Grobogan, Jawa Tengah tetap beroperasi meski dalam kondisi memprihatinkan. 3 ruang kelas dan 1 ruang kantor guru rusak parah lantaran atapnya lapuk dimakan rayap. Namun di sisi lain, para siswa di sana tetap mendapatkan makan bergizi gratis. Inilah kondisi memprihatinkan di Sekolah Dasar Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 2 ruangan, yakni kelas 6 serta 1 ruang kantor guru, atapnya roboh total. Robohnya atap ini terjadi pada awal bulan Juli setelah kondisi kayu penyangga lapuk karena dimakan rayap. Tak hanya itu, dampak dari robohnya atap membuat 2 ruang kelas lainnya, yakni ruang kelas 4 dan kelas 5, turut mengalami kerusakan yang cukup parah hingga membahayakan jika tetap digunakan. Untuk menyiasati keterbatasan ruangan pada tahun ajaran baru ini, pihak sekolah terpaksa memanfaatkan musola sekolah sebagai ruang kelas 5 dan gedung perpustakaan untuk ruang guru. Sementara untuk kelas 4, proses belajar terpaksa digabung dengan kelas 3. Sedangkan kelas 1 dan kelas 2 harus berbagi satu ruangan kelas dengan sistem shift atau bergantian jam belajar. Ini sudah lama robohnya itu. Udah beberapa bulan. Tahun ini ya. Tahun ini tapi. Berarti 2 ruang yang roboh. 2 ruang yang roboh. Itu kelas apa ruang Kelas guru? 6 sama kantor. Lalu kantor memang karena roboh dipindah di perpustakaan untuk ruangan guru. Langsung yang kelas 5, kelas 4 itu di kelas 5 di musola, kelas 4 di ruangan kelas 3 jadi satu. Disekat. Oh, disekat gitu ya. Disekat pakai triplek. Di tengah kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan, para siswa tetap mendapatkan makan bergizi gratis. Mereka menikmati menu MBG di luar kelas di tengah angin dan debu. Tidak ada pilihan lain karena kelas mereka tidak bisa digunakan sama sekali. Alhamdulillah Mas, untuk MBG dari pos Mangonsari itu masih berjalan dengan lancar seperti itu, nggih. Anak-anak juga cukup antusias untuk menerima MBG itu. Ya kalau yang tempat yang jelas roboh ya tidak bisa ditempati ya tidak dibuat makan Mas. Tetap. Pihak sekolah, guru maupun para siswa hanya bisa berharap agar bantuan segera dapat direalisasikan agar aktivitas belajar mengajar kembali normal dan nyaman seperti sedia kala. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Lalu apa yang sebenarnya dibutuhkan pihak sekolah saat ini dan bagaimana mereka menyiasati kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi yang memprihatinkan? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Guru SDN Tanggirejo, Ibu Wahyu Ratnaningsih. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Wahyu. Semoga sehat-sehat selalu. Halo, selamat siang. Ya, Ibu Wahyu, sebelum kita membahas terkait dengan apa saja yang dibutuhkan untuk saat ini, sebenarnya sejak kapan kerusakan dari atap kelas ataupun sekolah ini telah terjadi dan tentu kondisi ini sungguh membahayakan bagi murid untuk belajar di lokasi dekat sekolah. Halo. Ya, Bu Wahyu, bisa mendengar suara saya? Ya. Ya, Bu Wahyu, untuk saat diulangi ini sekolah saat ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, terutama bagian atap sekolah ini roboh. Sebenarnya sudah sejak kapan atap sekolah ini roboh? Atap sekolah ini roboh sejak Januari ya. Oke, proses perbaikan dan lain sebagainya, apakah sudah sempat diinformasikan kepada pihak terkait? Ya Pak, untuk semua proses sudah kita sampaikan, sudah ada penanganan dari dinas, juga sudah, dari tinjauan dari dinas pun sudah dilakukan, kita masih dalam proses penanganan dari dinas seperti itu. Oke, saat kondisi roboh terjadi, apakah saat sedang tengah belajar atau seperti apa kondisinya? Saat roboh terjadi itu tidak sedang terjadi pembelajaran. Jadi kejadian itu di malam hari karena sebelum gedung itu roboh, kita dari pihak sekolahan sudah mengamankan anak-anak dan mengantisipasi hal itu. Jadi kita sudah menempatkan anak-anak ke tempat yang lebih aman untuk pembelajaran. Jadi tidak ada satupun korban dari guru ataupun anak. Kita semua anak-anak aman belajar meskipun
di tempat yang seadanya. Jadi roboh dalam keadaan tidak ada pembelajaran dan waktunya juga malam hari. Baik. Untuk atap roboh dari sekolah itu merupakan ruangan kelas atau ruangan apa, Ibu? Atau ruangan kantor guru? Ada 1 ruang kelas dan 1 ruang guru. Untuk saat ini apa saja menyiasati, terutama kegiatan belajar mengajar tentu terganggu. Informasinya bahwa harus menggunakan ruangan musola dan atau seperti apa yang tengah diatasi oleh pihak sekolah? Iya, kita mengantisipasi anak-anak pembelajarannya memang ada 3 ruang kelas dan 1 musola. Untuk ruang kelas yang pertama ditempati kelas 1, anak kelas 1 masuk pagi, kelas 2-nya masuk siang. Untuk yang 1 ruang disekat untuk kelas 3 dan kelas 4 karena anak kelas 4 itu jumlahnya sedikit. Jadi kita bisa masukkan ke dalam 1 ruang kelas. Kelas 3 dan kelas 4 yang hanya disekat papan seadanya. Oke. Untuk kelas 6 kita kasih 1 ruang karena muridnya jumlahnya 32. Dan Oke. selain itu untuk kelas 6 juga ada persiapan untuk ujian. Seperti itu, nggih. Dan untuk kelas 5-nya kita alihkan ke musola. Dan perpustakaan kita buat ruang guru. Apakah itu cukup memadai? Karena dalam informasi tadi Ibu sampaikan ada 32 murid dalam 1 kelas dan membagi dari 1 ruangan kelas menjadi 2 tentu menjadi berhimpitan para murid untuk belajar. Untuk anak yang 32 itu 1 ruang kelas, jadi tidak dibagi. Untuk yang kita bagi itu jumlah anaknya untuk kelas 3-nya ada 21, untuk kelas 4-nya ada 11 anak. Jadi kita bisa kondisikan seperti itu agar menyesuaikan anak-anak bisa belajar dengan ya meskipun seadanya anak-anak bisa lebih baik dan aman. Oke, untuk saat ini tentu bantuan masih diperlukan, terutama dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah setempat. Nah, untuk informasinya bahwa MBG tetap dibagikan kepada murid maupun pihak sekolah. Lalu respon dari murid dan juga dari sekolah seperti apa, Ibu Wahyu? Untuk MBG memang kita tetap berjalan ya Pak, karena memang itu kan program pemerintah. Anak-anak tetap menerima MBG. Tapi harapan kita semua di sini memohon dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, kita tetap menerima MBG dan kita meminta, sangat-sangat meminta untuk pembangunan ini segera ditangani, ditindaklanjuti, memohon dengan sangat dari pemerintah, dari manapun pihak yang berkewenangan untuk Dinas Pendidikan ini, kami atau kita mewakili dari SD Tanggirjo sangat berharap itu untuk kenyamanan anak-anak pembelajaran, untuk Bapak Ibu guru, dan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Ya, tentu ini menjadi prioritas karena unsur keselamatan yang dipertaruhkan. Untuk saat ini apakah sudah ada tinjauan dari pemerintah setempat ataupun Dinas Pendidikan di sana dan kapan informasinya akan melakukan perbaikan? Untuk tinjauan dari dinas sudah ada, untuk kita mengajukan sudah, tinjauan dari dinas juga sudah, dari kabupaten juga sudah, semuanya menindaklanjuti dengan baik. Kita menunggu proses dan kita berharap yang terbaik dan berharap semoga segera terrealisasi. Seperti itu. Baik, kita harapkan bersama bahwa perbaikan ini dapat dilakukan secara cepat karena ini berkaitan dengan keselamatan para murid dan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di SDN Tanggirjo, Grobogan, Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu Guru Wahyu Ratnaningsih, Guru Sekolah Dasar Tanggirjo telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Sehat selalu, Bu.